Awal film diperlihatkan sebuah apartemen yang kumuh. Di dalamnya ada seorang pemuda yang menjalankan kehidupannya sebagai hikikomori, yaitu pilihan hidup untuk mengusahakan diri dari kehidupan normal. Pemuda tersebut bernama Etsuro Kurosu. Ia berencana mengakhiri hidupnya karena sudah kehilangan tujuan untuk hidup dengan cara menggantungkan diri ke dinding kamarnya. Namun usahanya gagal karena dinding kamarnya tidak kuat menahan beban tubuh Kurosu, sehingga meninggalkan sebuah lubang. Ia pun tertarik dengan cahaya yang keluar dari lubang dinding kamarnya tersebut. Lalu ia pun mencoba mengintipnya. Ternyata di balik dinding tersebut tinggal seorang wanita cantik yang bernama Ryo Miyaichi. Kurosu terpesona dan jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Kurosu semakin sering mengintip dari lubang dinding kamarnya untuk melihat kegiatan wanita cantik tersebut. Suatu hari Miyaichi terlihat akan mandi. Karena Kurosu penasaran, ia nekat keluar ke apartemennya untuk mengintip dari arah pintu depan. Namun usahanya terhenti oleh seorang wanita yang melihat gerak-geriknya dari lantai 1. Wanita tersebut bernama Haruko Kawasaki. Haruko memanggil nama kakaknya yang kelihatannya tinggal di apartemen lantai 1. Namun kakaknya tidak kunjung keluar. Kemudian Haruko menggantung sekantong makanan di depan pintu kamar kakaknya. Kurosu mencium bau enak dari makanan yang dibawa oleh Haruko untuk kakaknya. Lalu ia mengendap-endap mencuri makanan tersebut dan langsung buru-buru memakannya seperti orang kelaparan. Kurosu terkaget karena ia tertangkap basah oleh Miyaichi. Ia mencoba mencari alasan. Respon Miyaichi di luar dugaan, ia malah memperkenalkan dirinya, lalu Miyaichi menawarkan untuk makan malam bersama. Tentu saja Kurosu menyetujui ajakan Miyaichi. Saat Miyaichi sedang mempersiapkan makanannya, Kurosu mencoba menutupi lubang yang terhubung dengan kamarnya. Namun ia dikagetkan oleh kedatangan Miyaichi yang memberitahu bahwa tali kolornya kelihatan, sehingga membuat Kurosu salah tingkah. Kurosu mencicipi masakan Miyaichi, dan Kurosu menyukainya sehingga ia meminta untuk menambah porsinya. Setiap hari Kurosu mengintip kegiatan Miyaichi dari apartemen kumuhnya dan semakin sering mengunjungi apartemen Miyaichi. Tidak terasa mereka semakin akrab. Hingga suatu hari Kurosu bertanya kepada Miyaichi kenapa Miyaichi baik kepadanya padahal Kurosu seorang pengangguran yang bahkan tidak bisa menghargai hidupnya sendiri. Kurosu beranggapan bahwa Miyaichi akan menyesali perbuatan baiknya dan meninggalkannya. Tidak disangka Miyaichi menjawab bahwa hubungan mereka terhubung dengan spesial. Mendengar jawaban Miyaichi, Kurosu berbunga-bunga. Awalnya Kurosu memutuskan untuk berhenti mengintip Miyaichi. Hingga suatu malam cuaca di luar sedang hujan lebat. Kurosu mendengar Miyaichi pulang ke apartemennya. Ia memutuskan untuk mengintip kembali. Dan ia tidak percaya karena melihat Miyaichi yang sedang memakai jas hujan membawa seorang pria ke apartemennya. Ketika pria tersebut mencoba merayu Miyaichi, hal yang tidak terduga pun terjadi. Miyaichi menghabisi pria tersebut menggunakan cutter, menyayat leher pria tersebut dengan sadis tanpa ekspresi, dan tertawa lepas setelahnya. Kurosu masih terpaku tidak percaya dengan kejadian yang dilihatnya. Di luar apartemen terlihat sebuah mobil yang membawa beberapa orang asing dan seorang wanita. Kurosu masih kebingungan. Kemudian pintu apartemennya terdengar suara ketukan. Ternyata Miyaichi yang datang dan berencana berkunjung untuk makan malam bersama di kamar Kurosu. Karena apartemen Kurosu tidak ada listrik, Kurosu makan bersama dengan Miyaichi dengan keadaan gelap. Kurosu masih memikirkan kejadian yang ia lihat sebelumnya. Lalu Miyaichi membahas soal pertanyaan Kurosu sebelumnya soal ketidaknormalan kehidupan Kurosu. Kurosu kembali mengintip apartemen Miyaichi, terlihat normal seperti biasanya. Ia lega karena mengira yang ia lihat sebelumnya adalah sebuah ilusi. Ternyata ada suara wanita lain yang sedang bersama dengan Miyaichi. Kurosu semakin penasaran dan mencoba mengintip di balik pintu apartemennya. Ia ketahuan karena tali kolornya menyangkut di pintu apartemen. Dan wanita tersebut juga mengetahui nama Kurosu. Ketika Kurosu mencoba melihatnya kembali, wanita tersebut sudah menghilang. Pagi harinya, Kurosu dan Miyaichi bertemu dan saling menyapa. Kurosu akan pergi mencuci pakaiannya dan Miyaichi akan pergi ke kampusnya. Lalu mereka membuat janji untuk makan bersama di apartemen Kurosu lagi. Malam hari pun tiba. Kurosu sangat antusias menyiapkan tempat untuk makan malam bersama dengan Miyaichi. Terdengar Miyaichi kembali ke apartemennya. Kurosu mengintipnya kembali. Lagi-lagi ada seorang pria yang ikut bersama Miyaichi. Miyaichi kembali memakai jas hujannya dan menghabisi leher laki-laki tersebut dengan cutternya. Terlihat ekspresi puas dari wajah Miyaichi. Kurosu yang yakin bahwa kali ini bukan ilusi, akhirnya berteriak histeris, sehingga membuat Miyaichi menyadarinya. Kurosu lari keluar dari apartemennya dengan ketakutan. Miyaichi pun mengejarnya sambil membawa cutter yang ia pakai untuk menghabisi korbannya. Sampai akhirnya Kurosu terpojok di atap sebuah gedung. Miyaichi bertanya sejak kapan Kurosu menyadari bahwa ia membunuh seseorang dan kenapa ia masih mau makan bersama dengannya.
Kurosu pun pasrah dengan keadaannya dan menceritakan bahwa awalnya memang ia berniat untuk mati, lalu bertemu dengan Miyaichi dan jatuh hati kepadanya sehingga membuat ia membatalkan niatnya untuk mati. Tidak disangka Kurosu menyerahkan diri sepenuhnya ke tangan Miyaichi karena tujuan ia untuk hidup sudah hilang kembali. Miyaichi tertarik dengan Kurosu, lalu menariknya dan menanyakan dalam momen tersebut hal apa yang diinginkan Kurosu dari lubuk hatinya. Kurosu menyebutkan bahwa ia ingin berpacaran dengan Miyaichi. Tidak disangka jawaban Miyaichi membuat Kurosu tidak percaya, yaitu menerima pernyataan cintanya lalu menjilat luka Kurosu. Miyaichi meminta Kurosu untuk tetap mengintipnya. Miyaichi dan Kurosu resmi berpacaran. Mereka berinteraksi layaknya sepasang kekasih pada umumnya, seperti tidak ada kejadian apa-apa. Semenjak berpacaran, Kurosu semakin giat untuk bekerja, walaupun beberapa kali ia terganggu ketika mengingat kejadian pembunuhan tersebut. Ketika Kurosu pulang dari kerjaannya, ia disambut oleh Miyaichi. Ternyata Miyaichi juga baru pertama kali berpacaran, jadi ia masih belajar untuk menjadi seorang pacar. Kemudian Miyaichi meminta Kurosu untuk menemani ke kampus, semacam kencan pertama. Tentu saja Kurosu juga menerima permintaan Miyaichi bahkan sampai membolos kerja. Sampai di kampus, Kurosu membawakan oven laboratorium milik Miyaichi. Ternyata Miyaichi adalah mahasiswi yang populer dari kalangan laki-laki di kampusnya. Para laki-laki merasa patah hati saat mengetahui bahwa Kurosu adalah pacar Miyaichi. Melihat Miyaichi yang sedang berada di kampus membuat Kurosu bersemangat untuk mengikuti ujian masuk universitas tahun depan agar bisa selalu bersama dengan Miyaichi. Namun Miyaichi mengingatkan kembali bahwa dirinya masih seorang pembunuh dan kemungkinan masih akan melakukannya kembali. Saat perjalanan pulang bersama, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatian Miyaichi. Lalu ia memakai jas hujan dan membawa cutter miliknya. Ternyata ia menghampiri seorang wanita lalu membunuhnya dengan santai di depan Kurosu. Bahkan setiap aksi Miyaichi dimanapun, Kurosu ikut bersama menyaksikan setiap pembunuhan yang dilakukan Miyaichi. Miyaichi melakukan pembunuhan berdasarkan daftar kejahatan seseorang yang orang lain perbuat. Kurosu sampai bosan melihat aksi pembunuhan yang dilakukan Miyaichi. Ternyata aksi yang dilakukan Miyaichi tidak satupun masuk di pemberitaan media massa. Walaupun Miyaichi pembunuh berdarah dingin, di mata Kurosu Miyaichi adalah wanita yang imut. Hari-hari Kurosu pun berjalan dengan normal, seperti menyapa tetangganya yang sangat menyukai kucing, bisa membeli handphone dari hasil kerjanya, dan bisa mengembalikan makanan yang pernah ia curi dari Haruko dengan memberikan makanan gratis di minimarket tempat kerjanya. Jam pulang pun tiba, tidak seperti biasanya kali ini Miyaichi belum terlihat kembali ke apartemennya. Miyaichi meninggalkan pesan bahwa ia akan pulang pukul 10 malam. Waktu pun berjalan menunjukkan pukul 10 malam. Lubang dinding dibuka oleh Miyaichi, tidak disangka kali ini Miyaichi mengikat dan membawa kakak Haruko pecinta kucing tetangganya. Kurosu berteriak dan menanyakan kenapa ia akan membunuhnya, karena sebelumnya Miyaichi menyebutkan bahwa ia hanya membunuh seorang penjahat. Kurosu mulai goyah hatinya ketika melihat Miyaichi mengeksekusi kakak Haruko. Kurosu kembali mengintip lubang di dindingnya. Kali ini datang beberapa laki-laki asing dan seorang wanita yang sebelumnya pernah ia jumpai. Mereka melakukan kegiatan pembersihan sisa-sisa pembunuhan. Kurosu nekat masuk ke apartemen Miyaichi dan menanyakan siapa mereka sebenarnya dan apa yang sedang mereka lakukan kepada wanita misterius tersebut. Wanita misterius tersebut bernama Enmeiji Reina. Ia menjelaskan bahwa tugasnya adalah membersihkan mayat sisa pembunuhan yang dilakukan Miyaichi di tempat kejadian perkara. Lalu ketika Reina akan keluar, Kurosu menanyakan kenapa Miyaichi membunuh kakak Haruko. Reina mengajak Kurosu melihat sendiri kegiatan kakak Haruko di dalam apartemennya. Ternyata kakak Haruko seorang psikopat yang suka menyiksa kucing. Melihat Kurosu yang shock, lalu Reina mengingatkan bahwa ia bisa kapan saja jadi sasaran Miyaichi. Pagi harinya, Kurosu masih merenung memikirkan kejadian semalam, bahkan tidak menghiraukan panggilan Miyaichi. Kurosu terkaget bahwa Miyaichi nekat melewati jendela agar bisa masuk ke dalam apartemen Kurosu. Kurosu mulai parno dengan Miyaichi, lalu membahas soal perbuatannya itu tidak baik. Mereka berdua tidak mencapai kesepahaman tentang keadilan sehingga membuat Miyaichi kesal lalu meninggalkan Kurosu. Kurosu bertemu dengan Haruko. Haruko menanyakan tentang keberadaan kakaknya. Terlihat Kurosu mencoba menghindari Haruko dengan berbohong. Miyaichi yang melihatnya dari lantai 2 lalu menanyakan siapa wanita yang sedang bersama Kurosu. Setelah mengetahui bahwa Haruko adalah adik dari orang yang ia bunuh sebelumnya, Miyaichi mengajak Haruko untuk masuk ke dalam apartemennya, namun dihalangi oleh Kurosu. Miyaichi terlihat kesal. Kurosu mengingatkan bahwa hari Rabu depan Haruko akan kembali lagi. Ia khawatir Miyaichi akan ketahuan. Namun Miyaichi menganggapnya dengan santai bahwa TKP sudah dibersihkan. Kurosu juga khawatir lalu memastikan bahwa Haruko tidak akan dibunuh oleh Miyaichi. Ketika Kurosu sedang berjalan karena diminta bantuan Haruko untuk mencari kakaknya, ia diculik oleh Reina. Lalu Reina menawarkan kerjasama kepadanya. Haruko meminta bantuan kepada Kurosu untuk berbicara dengan pemilik apartemen.
agar bisa masuk ke apartemen kakaknya. Awalnya Kurosu khawatir bakal ketahuan, ternyata apartemen kakaknya sudah bersih dan terdapat pesan bahwa kakaknya menuju ke Thailand. Hal itu membuat Kurosu lega. Setelah selesai mengantar Haruko pulang, Kurosu tidak sengaja melihat Miyaichi bersama dengan seorang pria yang memiliki tato lebah di tangannya. Mulai muncul konflik di dalam hubungan Kurosu dan Miyaichi. Mereka bertengkar dan saling cemburu satu sama lain. Tiba-tiba Kurosu memeluk Miyaichi dan mencoba mencium Miyaichi, namun dijaga oleh Miyaichi karena belum saatnya mereka berciuman. Beralih ke klub malam yang dikuasai oleh sebuah geng yang berlambang lebah. Terlihat seperti kegiatan produksi obat-obatan terlarang. Miyaichi datang ke klub tersebut dan bertemu dengan laki-laki bertato yang sebelumnya ia temui. Tiba-tiba Miyaichi akan diserang oleh seseorang berbadan besar lalu dihentikan oleh ketua geng tersebut. Ternyata laki-laki tersebut mempunyai dendam kepada Miyaichi karena Miyaichi pernah membunuh rekannya. Kelihatannya Miyaichi dan geng tersebut mempunyai sebuah kesepakatan. Geng tersebut mengetahui tentang hubungan Miyaichi dengan Kurosu dan menjadikan hal tersebut sebuah ancaman kepada Miyaichi. Sepulang kerja, Kurosu ditunggu oleh Miyaichi lalu mereka pulang bersama. Ternyata Haruko sudah menunggu di depan apartemen Kurosu. Ketika mereka sedang mengobrol tentang kakak Haruko yang pergi ke Thailand, tiba-tiba Haruko tidak sadarkan diri. Ternyata Miyaichi memasukkan obat bius ke teh Haruko. Lalu Miyaichi bersiap dengan jas hujan dan cutter-nya. Haruko siap dieksekusi oleh Miyaichi. Melihat hal tersebut, Kurosu mencoba mencegahnya. Kurosu yang khawatir tentang keselamatan Miyaichi ke depannya meminta Miyaichi untuk berhenti membunuh lagi. Miyaichi justru menyuruh Kurosu yang mengeksekusi Haruko. Tentu saja Kurosu tidak bisa melakukannya. Melihat kesungguhan Kurosu, Miyaichi mengurungkan niatnya. Haruko pun terbangun dari pingsannya. Tidak disangka Haruko menyatakan sukanya kepada Kurosu. Tentu saja hal itu membuat Kurosu terkaget. Momen ending itu pun terpecah karena kedatangan Reina. Kedatangan Reina ke apartemen Kurosu adalah memperingatkan Kurosu untuk tidak menjadi penghambat Miyaichi dan meninggalkannya karena baru pertama kalinya Miyaichi tidak ingin membunuh seseorang. Kurosu dan Haruko bertemu kembali. Haruko mempertegaskan kesukaannya terhadap Kurosu karena merasa bahwa mereka akan serasi dan memberitahu bahwa Miyaichi bukanlah orang yang mau berubah demi dirinya, sehingga membuat Kurosu memikirkan perkataan Haruko. Haruko akan bertemu kembali ke kafe tersebut untuk mendengarkan jawaban pernyataan cintanya. Kurosu ditangkap dan diculik oleh geng lebah. Ia disuruh untuk membujuk Miyaichi. Jika tidak mau, mereka akan melaporkan Miyaichi ke polisi tentang tindakannya membunuh banyak orang. Namun karena Kurosu menolaknya, ia mendapatkan luka sayatan di pipinya. Ketika berjalan pulang, Miyaichi melihat Kurosu terluka. Ia sangat terguncang. Ia pun berencana membalasnya, namun dicegah oleh Kurosu. Kurosu rela terbunuh asal tidak melihat Miyaichi membunuh orang lain lagi. Alasannya adalah Kurosu benar-benar mencintai Miyaichi. Mendengar perkataan Kurosu, Miyaichi meneteskan air mata. Ia merasa bahwa Kurosu terlalu naif dan menganggap bahwa masa depan yang Kurosu inginkan tidak akan tercapai apabila masih bersama dengannya. Lalu Miyaichi meninggalkan Kurosu dan menyuruhnya untuk segera menambal lubang di dindingnya. Kurosu kembali bekerja. Reina menemuinya untuk memberitahu bahwa ia mendapatkan permintaan dari Miyaichi untuk membersihkan mayat. Namun ia khawatir jika membersihkan banyak mayat sekaligus dalam sehari, hal itu akan berbahaya bagi Miyaichi. Namun Kurosu merasa tidak bisa melakukan apapun untuk Miyaichi. Kurosu mencoba mengintip Miyaichi kembali. Kali ini ada yang berbeda setelah mengeksekusi korbannya. Miyaichi tidak menunjukkan senyumannya, ia malah menangis. Melihat hal tersebut membuat ia merasa bersalah karena menghilangkan senyuman Miyaichi. Lalu ia berlari untuk mencari anggota geng lebah. Kurosu menghubungi Haruko yang sudah menunggunya. Ia mengatakan bahwa ialah yang membutuhkan Miyaichi, artinya Kurosu memutuskan untuk memilih Miyaichi. Kurosu berlari ke arah markas geng lebah yang menyuruh geng lebah untuk tidak memanfaatkan Miyaichi. Namun karena Kurosu lemah, ia malah dihajar dan dijadikan bulan-bulanan oleh anggota geng lebah. Seketika lampu padam, seseorang melempar bom asap sehingga membuat semua orang yang berada di dalam klub lemas tidak bisa bernafas. Muncul Miyaichi menggunakan jas hujannya. Miyaichi baru tersadar bahwa ada Kurosu di antara para penjahat. Kemudian Miyaichi mengambil cutter milik Kurosu dan membantai semua anggota geng lebah tanpa ampun. Ternyata Kurosu salah paham dengan Miyaichi. Kurosu mengira bahwa Miyaichi membunuh orang yang ia lihat di kamar apartemen karena permintaan geng lebah. Ternyata Miyaichi hanya menghabisi salah satu anggota geng lebah. Miyaichi masih memegang prinsipnya tidak membunuh untuk permintaan seseorang. Ia membunuh sesuai keinginannya saja.
Mendengar hal tersebut, Kurosu merasa lega. Kurosu meminta agar Miyaichi berhenti untuk membunuh karena sebelumnya ia melihat Miyaichi menangis tidak menikmati pembunuhan tersebut. Tidak diduga Miyaichi menyanggupi karena Miyaichi juga menyukai Kurosu dan tidak ingin berpisah dari Kurosu. Akhirnya mereka berciuman. Tiba-tiba Miyaichi menusuk Kurosu. Ternyata Miyaichi merasakan kesenangan ketika menusuk orang yang ia cintai. Walaupun begitu, Kurosu masih tetap mencintai Miyaichi. Waktu pun berlalu. Miyaichi meninggalkan apartemennya dan ternyata Miyaichi tidak membunuh Kurosu. Kurosu masih mengikuti Miyaichi yang sudah memutuskan untuk berhenti membunuh dan mereka tinggal bersama. Sungguh sangat hubungan yang tidak wajar. Terima kasih telah menyimak channel ini sampai selesai dan yang sudah subscribe. Dukungan Anda sangat berarti bagi kelangsungan channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Nantikan alur cerita film lainnya. Sampai jumpa.